Haleluya, 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 haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah bahwa sore yang indah ini kami hadir dalam program Kasih Kristus untuk memberkati saudara. Saudara cukup di rumah saja, kami hadir dan kehadiran kami membawa kasih Tuhan, dan kita percaya melalui pujian penyembahan yang saya dan tim PD Hosana naikkan akan memberkati saudara dan saya. Haleluya, mari kita angkat satu pujian. Haleluya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom Natalia, haleluya, luar biasa. Tuhan memberkatimu No dan seluruh keluargamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom semua yang sudah bergabung. Mari kita angkat satu pujian. Your I give my heart. Haleluya, kau baik Tuhan. Haleluya, Lord, with all my heart I worship you Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. All happy in me, I give you praise. Shalom kasih, Tuhan memberkati. Within you, hallelujah, this is my heart. Ajaib Tuhan. Glory bagi Yesus. Lord, with all my heart I worship you. All I have I give you praise. All that I adore is in you. Katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Shalom Pak Dwi, Tuhan memberkati. You alone, when I give, day I take, every moment I'm away. Lord, have you reign. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every day that I take, every moment I'm awake. Shalom Londo, Tuhan memberkati. Haleluya. Lord, I give
Lord, have your way in me. Lord, I give you my all. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my all. I give you my soul. Shalom burung, Tuhan memberkati. Haleluya. You alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami permuliakan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan-Mu. Dan kami mengucap syukur buat sore ini atas penyertaan-Mu. Tidak ada alasan buat setiap kami untuk tidak menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau meninggikan-Mu. For you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my all. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Hallelujah. Have your way in me. Lord, you. Let all your way in me. Lord, have you. Let way in me. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai menjelang sore yang indah ini. Terima kasih. Kami hendak memuji-Mu, hendak menyembah-Mu. Mari Tuhan Kau menyatukan hati setiap kami, biar kami beroleh kasih dan damai sejahtera dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita semua menyembah Dia. Kita tinggikan nama Dia. Salam Dr. Eri. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian, saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya, Tuhan, ku serahkan hatiku,
ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Inilah Tuhan kerinduan hati setiap kami. Kami rindu menyenangkanmu. Haleluya. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Kanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shalom, salam Cican, salam Bu Listi. Tuhan memberkati. Haleluya. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Inilah kerinduan kami, komitmen kami, doa setiap kami. Hanya ingin menyenangkanmu. Hanya ingin menyenangkanmu. Hanya ingin menyukakan hatimu. Hanya ingin membuat engkau bersukacita melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Engkau dipuji, engkau dipermuliakan, engkau diagungkan, engkau ditinggikan. Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami mengucap syukur. Berfirmanlah kepada kami rindu firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya urapan yang baru turun atas setiap kami, baik yang streaming maupun kami Tuhan,
Tuhan yang menyampaikan ini gak bisa apa-apa tanpa urapan-Mu. Tapi kami percaya urapan-Mu yang akan membuat kami mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, hanya itu. Haleluya. Hanya itulah kerinduan setiap kita, saudara. Kerinduan kita hanya menyenangkan Tuhan. Kerinduan kita hanya menyenangkan Tuhan. Kita kembali kita akan menyampaikan tentang Yusuf, ya, yang dari yang kemarin, saudara. Lanjutan dari yang kemarin kita lanjutkan. Kemarin sampai di pasal 42. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kemarin saya sampaikan, ya saudara, ini luar biasa. Di season pertama maupun kedua ini nanti saya akan menyampaikan tentang pribadi Yusuf, pribadi yang patut dicontoh karena penyertaan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan, makanya Yusuf menjadi luar biasa. Yang ayat yang terakhir dari pasal 41 di dalam Kejadian, pasal 41 ayat yang ke-57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ayat 42, saudara. Coba tolong Mas Bagas, bisa tolong saya membacakan. Ayat 42, di pasal 42 ayat yang pertama. Haleluya, haleluya. Saking semangatnya, saudara, ya. Haleluya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lanjut. Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lanjut. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Yang ayat 6, saudara, luar biasa. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Seperti mimpinya Yusuf, saudara. Di dalam Kejadian 37, ya. Ayat yang ke-7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Yusuf mengenali, saudara. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Dia pura-pura gak mengenal saudaranya. Bahkan dia melakukan sesuatu, yaitu menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Di ayat yang ke-8, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka, ya saudara. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai." Pura-pura ini Yusuf, saudara. "Kamu datang untuk lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Ayat 10, Mas Bagas. Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari."
Ayat 16, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini, dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar, dan jika tidak demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Terus ayat 18, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Saking kepinginnya, saudara, Yusuf ketemu dengan si bungsu adiknya, saudara ya, Benyamin. Dia melakukan cara seperti ini. Itulah, saudara, penyertaan Tuhan yang menjadikan dia memiliki hikmat. Saudara, ayat 21 mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa. Mereka mengingat waktu menganiaya Yusuf, saudara. Kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ayat 24. Mas Bagas. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Saudara, Yusuf menangis ya, saudara, mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Penyertaan Tuhan membuat hati Yusuf begitu rindu kepada saudara-saudaranya. Dia tidak mengingat tentang kejahatan yang dilakukan, tipu muslihat yang dilakukan saudaranya. Tapi yang ada di hatinya dipenuhi air mata, dipenuhi kasih, dipenuhi cinta, saudara. Saudara, orang yang disertai Tuhan, orang yang dipimpin Roh Kudus, sekalipun diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang, dianggap segala macam hal yang buruk dalam hidupnya, difitnah, ditimpa segala macam, diperkatakan yang tidak benar. Mereka hatinya, orang yang disertai Tuhan, yang pasti dipimpin oleh Roh Allah, hatinya selalu seperti yang Yusuf ekspresikan. Ini ekspresi orang yang disertai Tuhan, saudara. Ayat selanjutnya, Pak Gub. Mas Bagas, tolong di ayat yang ke-28. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Apakah juga, ya, terus ayat selanjutnya. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Terus ayat yang ke-34, lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Saudara, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ayat 35, ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Ini cara Yusuf, saudara. Cara Yusuf berperkara kepada mereka supaya mereka membawa Benyamin adiknya kepada mereka, saudara, ke Mesir. Dibawa Benyamin ke Mesir. Terus ayat 36, Shalom, bulan Tuhan memberkati. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh.
jika ia tidak kubawa kepadamu. Saudara, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Kita lanjut di ayat yang ke-43, saudara. Di pasal yang kedua. Dan setelah gandum yang dibawa mereka, 43 ayat yang kedua. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Saudara, di ayat yang pembacaan yang luar biasa, tapi kita percaya semua ini mendatangkan berkat. Di ayat yang ke-11 kita lompat. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu. Haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Di ayat dilompat ayat yang ke-16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Saudara, pribadi yang disertai Roh Kudus, pribadi yang disertai Roh Allah, Roh yang hidup, Roh yang bijaksana, Roh yang adil, Roh yang penuh dengan belas kasihan, selalu mengucapkan kata ini, saudara. Tidak mengingat tentang perlakuan orang-orang saudara-saudaranya ini. Dia pribadi yang disertai Roh Kudus tidak mengingat apa yang sudah dilakukan orang-orang di sekitarnya, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu tim doa, entah itu gembalamu, entah itu orang-orang yang engkau jumpai. Saudara, orang yang disertai Tuhan akan mengatakan hal seperti di ayat 16 di dalam Kejadian 43. Berapa banyak yang selalu dikatakan Yusuf karena penyertaan Tuhan memberi hikmat kepada dia untuk melakukan sesuatu, saudara. Ekspresi pribadi yang disertai Tuhan. Dia meminta kepada kepala rumahnya untuk menyembelih hewan. Satu hewan piaraan, disembelih seekor hewan, dan siapkan itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Orang itu melakukan, kepala rumah itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu. Orang-orang ini takut. Orang-orang yang belum beres dosanya diperlakukan baik, bingung, saudara. Orang yang belum bertobat, belum beres-beresan kepada Tuhan, yang ada negatif thinking. Dia nggak bisa melihat murni, kudus, dan tidak kudus. Dia nggak bisa melihat kemurnian hati, mana yang murni, mana yang munafik, nggak bisa lihat. Mana yang kudus, mana yang tidak kudus, nggak bisa lihat. Yang ada takut, merasa tertuduh, saudara. Wah, nanti kalau ia mau melakukan sesuatu kepada kita, wah ini pasti ada maunya, ini pasti jahat. Saudara, mari kita belajar dari pribadi yang disertai Tuhan. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, saudara-saudara Yusuf, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang.
yang dikembalikan ke dalam karung kita. Pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil. Ayat 19 tolong Mas Bagas. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Saudara-saudara, Yusuf ini saudara melakukan, dijelaskan kepada orang yang diperintah Yusuf. Ya saudara, inilah pribadi yang tidak disertai Tuhan. Ketakutan, sebuah ekspresi ketakutan. Ekspresinya sangat takut. Dia berkata, "Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan," dan bla 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 bla. Sampai di ayat yang ke-20. Berapa Pak Gub? Tadi terakhir 21. Jadi ekspresi ketakutan. "Saya itu tidak begini. Tahukah engkau kalau sebenarnya itu seperti ini?" Mencoba mengklarifikasi. Ekspresi orang yang ketakutan, pribadi yang ketakutan, pribadi yang tidak disertai itu hanya seperti saudara-saudaranya Yusuf. Belum ada pertobatan, saudara. Mencoba mengklarifikasi. Mencoba menceritakan hak ilwalnya. Saudara dan saya, mari kita belajar. Untuk apa saudara? Dari pribadi Yusuf ini. Ayat 22. "Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah. Jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Luar biasa saudara. Sebuah ekspresi ya, karakter orang yang disertai Kristus, orang yang disertai Roh Allah. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ini ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sambung Pak Gub, tolong. 28. Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat, ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, "Inilah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku." Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Haleluya. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Ekspresi pribadi yang disertai Tuhan, yang ada selalu rindu. Saya juga saudara rindu. Saya rindu saudara boleh selalu bergabung setia melalui live streaming, melalui IG ini. Streaming saudara melalui IG yang ada. Saudara, ini adalah sarana yang Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara. Saya juga rindu punya hati untuk selalu memberkati, diberkati untuk memberkati saudara. Kita rindu saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tadi saudara yang sekarang juga ikut bergabung streaming, beliau yang beberapa waktu sudah lama katanya
mengalami sakit tenggorokan. Beliau seorang worship leader di sebuah gereja yang di luar kota dari Semarang, saudara. Beliau mengatakan kalau tadi semalam, saudara, tanggal 17, streaming untuk tanggal 17, beliau berkata, kemarin beliau streamingnya hari Rabu tanggal 6. Beliau berkata kalau untuk tanggal 17, puji Tuhan, sudah Tuhan tolong dan sembuh, tidak terganggu selama 1 jam menyanyi untuk streaming tanggal 17 nanti. Saya mengucap syukur karena apa? Terus saya kembali jawab, beliau juga mendengar ini, saudara. Saya langsung menjawab kepada begini, Tuhan, iman ibu yang menyembuhkan, imanmu yang menyembuhkan. Karena imanmu, iman kepada Kristus, ketaatan, kesetiaan, itulah yang menjadikan engkau mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak pernah bisa apa-apa. Seperti yang dikatakan Yusuf, bukan saya, tetapi Allah yang kita sembah yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita itu tidak bisa apa-apa, saudara. Tapi Allah yang kita sembah, yang saya dan saudara sembah, itulah yang akan melakukan mujizat. Karena mujizat masih berlaku dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, amin. Kita lanjut. Maka Yusuf menangis, masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sebuah hati yang rindu, ekspresi hati yang disertai Tuhan itu selalu rindu, ingin menyenangkan. Sesudah itu dibasuhnya mukanya dan ia tampil keluar, ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Ayat 32. Ayo Mas Bagas, cepetan aja, ganti-gantian kita membaca. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin, adiknya seibu dengan Yusuf, yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat pasal 44, saudara. Kita buka di pasal 44. Tasya mungkin bisa maju, kita bantu sambung menyambung karena pembacaannya cukup panjang. Karena saya rindu kita semua menyimak, saudara ya. Biar kita ngerti, oh begini pribadi yang disertai Tuhan. Bukan sekedar dongeng, tapi ini benar ilham Roh Kudus, saudara. Terus ayat 1. Ayat 1. Sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ayat yang keempat. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, ayat 7. Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Ayat 10. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah.
Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Ini hanya akal-akalan Yusuf, saudara, supaya dia bisa bersama Benyamin. Lalu ayat 14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Dia mengerti, menelaah artinya mengerti. Jadi Yusuf bisa mengerti segala sesuatu, saudara. Terus Sesudah itu berkatalah, maaf, ayat 17. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Ayat selanjutnya ada di 22. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Ayat 24, setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahu kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu, membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami tidak bersama-sama dengan kami. Ayat 27, dengarkan saudara. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. 31. tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, tentu maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Ayat 34. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara, kita buka di dalam pasal yang 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Saudara, di ayat yang kedua ini, saat ayat pertama Yusuf memperkenalkan kepada saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Dia menangis keras-keras sampai kedengaran kepada orang Mesir dan seisi istana Fir'aun. Kenapa suara tangisannya begitu keras sampai kedengaran? Orang yang disertai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, selalu memberi yang excellent. Di dalam hatinya ada urapan. Tuhan memberi urapan saat engkau, saya dan saudara diurapi. Saudara, banyak yang menanyakan kepada saya, termasuk ibu yang melahirkan saya, ibu kandung saya. Dia berkata seperti ini, apa orang kesel kamu? Dia berkata kepada saya, apa ndak kesel? Nyanyi seperti itu, menyampaikan firman dengan cara seperti itu, semua saya cuman nggak perlu saya jawab. Saya bilang, orang yang diurapi Tuhan, saudara, di dalam dirinya mengalir aliran air hidup.
Saudara, orang yang diurapi Tuhan dia tampil power. Dia selalu ada kekuatan. Ada kekuatan yang dari tempat maha tinggi turun ke dalam kita. Sehingga yang disampaikan itu urapan. Urapan itu yang mengubahkan. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, kalau setiap lab saya tidak Tuhan urapi, saya tidak akan lab. Karena saya tidak akan bisa menjadi berkat. Karena yang memberkati bukanlah ria tetapi Roh Kudus. Urapan rohmu. Saudara, setiap saya nyanyi itu Bu Anan mengetawain saya. Memang saya bukan seorang yang bisa bernyanyi. Semua tahu, yang lab juga tahu. Ibu Eri lagi pernah ikut lomba, tapi kita waktu lomba kongres. Ya Bu Eri ya, kongres nasional kita menang nomor 3. Ria, waktu paduan suara bisa menang nomor 3 nasional loh saudara. Itu ya karena apa? Penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Setiap saya nyanyi diketawain Bu Ana ini ada bersama saya. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, saya memang tidak punya suara yang bagus. Saya memang tidak bisa bernyanyi. Tapi Tuhan tahu saya punya hati untuk menyembah Tuhan. Apa yang tidak terdeteksi oleh Roh Kudus? Roh Kudus tahu saudara. Saya memang gak bisa bernyanyi. Bu Romdona tahu ya, suaminya ini juga mengajar nyanyi paduan suara. Baik saudara, kalau lihat Ria nyanyi ketawa. Tapi saudara, saya hanya punya hati untuk menyembah Tuhan. Jadi itulah yang saya persembahkan kepada Tuhan. Seperti juga yang dikerjakan oleh Yusuf. Saya hanya belajar saudara. Yusuf menangis keras-keras. Suaranya didengar. Semua orang Mesir mendengar kedengaran orang Mesir. Dan kepada seisi istana Fir'aun. Karena tangisan Yusuf. Tangisan seorang yang disertai Tuhan. Tangisan seorang yang diurapi Tuhan. Saudara, orang yang diurapi Tuhan jangan pernah menyepelekan. Saudara bisa menertawakan, tapi saudara tidak pernah menertawakan. Sebetulnya tidak menertawakan pribadi itu, tapi saudara menertawakan urapan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah main-main dengan yang namanya pelayanan. Saya tidak pernah main-main dengan yang namanya melayani. Pelayanan dan melayani saudara. Saya selalu mengekspresikan pelayanan, saya selalu minta urapi saya. Kalau tidak Tuhan urapi, saya nggak bisa melayani. Kalau Tuhan tidak mengurapi, apalah yang bisa saya lakukan? Tidak akan ada kesembuhan, tidak akan pernah ada perubahan. Saya berkata seperti itu di dalam setiap saya live. Di sela-sela terus doa saya dari pagi, saya tidak beranjak dari tempat saya sebelum saya diurapi Tuhan, saudara. Makanya saudara, saya percaya setiap saudara yang streaming, saudara akan mengalami kasih Tuhan. Saudara akan mengalami cintanya Tuhan. Saudara, makanya bagikan saudara IG kami, akun IG kami. Saudaramu, sanak saudara, family, semua siapapun bagikan. Supaya semua boleh mengalami kasihnya Tuhan. Karena yang kita sampaikan tentang pribadi yang kekal, pribadi yang hidup. Suara Yusuf bisa didengar orang Mesir, bahkan sampai ke istana Fir'aun. Karena saat dia menangis karena urapan Roh Kudus. Betapa dia sangat rindu kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah memperhitungkan apa yang telah diperlakukan saudara-saudaranya atas hidupnya. Dia nggak pernah mengingat kalau saudaranya telah menyusun kejahatan yang begitu rupa. Selalu ingin membunuh dia, saudara. Saudaranya tidak pernah menganggap keberadaan dia. Dia saudaranya bukan saja iri berakibat kepada kematian, saudara. Dengar baik-baik. Kalau hati kita masih diikat roh iri, itu berakibat kepada kematian. Dan saya mengucap syukur pagi tadi kami faith call bersama keluarga daripada anak kita Natalia yang sekarang streaming dengan kita. Saya kagum dengan kerendahan hati keluarga ini. Dari bapak, ibu, anak, kerendahan hati yang begitu rupa. Mari kita semua belajar. Yusuf memiliki kerendahan hati. Ayat firman Tuhan yang cukup panjang. Kenapa saya bacakan semua, saudara? Karena saya sangat teramat diberkati. Saya tadi membaca ini berulang kali. Saya menyampaikan firman ini di mana-mana, saudara. Di dalam KKR, di gereja Tuhan, di mana-mana. Saya selalu diberkati setiap membaca firman ini. Dan saat tadi saya membaca firman ini, saya berlinang air mata. Saya menangis, jadikan kami Tuhan
seperti yang Engkau mau. Kalau Yusuf bisa mengubahkan keadaan, saya sampaikan juga kepada anak-anak saya, ingin jadi mangku bumi, disertai Tuhan, ingin dipakai Tuhan, ingin mengubahkan keadaan, mari minta penyertaan Tuhan. Saudara, di season kedua nanti akan kita hadir, kita akan kembali menyampaikan tentang pribadi Yusuf yang lebih seru lagi, luar biasa, sehingga saya dan saudara akan diberkati. Saudara, taruh tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami rindu penyertaan-Mu. Kami rindu penyertaan-Mu. Kami rindu penyertaan-Mu. Bahwa hati kami selalu, Tuhan, memiliki kerendahan hati. Buat kami memiliki kerendahan hati. Kami mau sepakat sore ini. Kami mau memiliki kerendahan hati. Dan kami mau Engkau sertai. Hanya penyertaan-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, setiap yang streaming, yang saat ini dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan mungkin ekonominya sedang montang-manting karena menghadapi pandemi COVID-19, mungkin pekerjaannya mulai tersendat-sendat karena diliburkan atau segala sesuatu, tapi kami percaya dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan yang Engkau perlukan. Minta hati yang kudus, minta hatimu dikuduskan kembali oleh Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta diubahkan Tuhan cara pandangmu, paradigmamu, mindsetmu di dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang streaming mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat. Yang dalam keadaan sakit penyakit, mungkin organ tubuhnya ada yang sakit, Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, dokter di atas segala dokter, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, tabib yang ajaib, tabib yang hebat, tabib yang dahsyat. Kami perkatakan sembuh, dijamah setiap organ tubuhmu di dalam nama Yesus. Organ tubuh yang sakit, yang rusak, digantikan yang baru di dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya semua yang streaming, semua orang-orang, pribadi, sahabat, teman yang terbaik, semua adalah pribadi-pribadi yang mau diubahkan. Saudara, jangan lewatkan pukul 20.00 nanti. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari kita menyembah saja. Jangan takut suaramu pales. Jangan takut suaramu gak karuan. Ria juga gak karuan suaranya, saudara. Tapi berani bernyanyi karena apa, saudara? Karena ada urapan Roh Kudus. Urapan itu, saudara, yang menjadikan saya bisa bernyanyi. Sekalipun suara saya nggak bagus, urapan yang akan menyempurnakan. Amin. Tuhan memberkati. Kita katakan percaya Gusti Yesus. Gusti Yesus lan mandut piwulange ing Shalom Neo Andreas, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, haleluya. Terima kasih buat kesetiaannya. Kita percaya, kita setia kepada Allah. Kita tidak akan pernah menyesal, saudara, karena Dia selalu memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Lan mandut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli pepakone ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati slawase. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga.
nanti saudara, 20.00 kita akan kembali live dan kami percaya semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Tuhan memberkati.